Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakal ngelanjutin dong gua series yaitu Soul Land 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah insiden bertarung melawan Ma Xiao Tao kemarin, Yu Hao dan semua rekan kelasnya sudah menentukan role-nya masing-masing untuk menjalankan ujian tim. Tapi di sana karena Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao memilih role yang sama yaitu tipe pengendali, Guru Zhao Yi pun malah cukup marah karena menurutnya mereka melakukannya dengan sengaja. Alhasil ketika para murid lain disuruh keluar, mereka bertiga tetap ditahan di kelas. Bahkan Guru Zhao Yi langsung menyuruh mereka satu persatu untuk menjelaskan kenapa memilih role pengendalian. Sontak Yu Hao pun mengatakan kalau insting spiritualnya dapat melihat seluruh tempat. Tentunya ia sangat cocok dengan tipe pengendali ini. Apalagi ia juga memiliki teknik menyerang untuk membantu rekan timnya. Berbeda dengan Wang Dong, ia malah langsung bersembunyi, kan? Waduh. Tapi di sana Wang Dong langsung membujuk Guru Zhao Yi dan menjelaskan kalau kemampuannya juga cocok dengan tipe pengendalian ini. Bedanya ia tidaklah mengendalikan musuh, melainkan akan mengendalikan para penonton dengan teknik serangannya. Alhasil karena penjelasan Wang Dong cukuplah bodoh, jadi Guru Zhao Yi pun menyuruh Wang Dong untuk mengganti role-nya menjadi tipe penyerang depan. Apalagi dalam sebuah tim itu harus ada penyerang juga. Sontak Wang Dong pun mau tak mau mengganti role-nya itu. Sedangkan untuk Xiao Xiao, Guru Zhao Yi juga mempertanyakan kenapa ia memilih tipe pengendali. Karena memang yang ia tahu Xiao Xiao ini memiliki roh pelindung kuali penyegel jiwa. Tapi di sana Xiao Xiao hanya bilang kalau sebenarnya ia masih memiliki roh pelindung yang lain yang cocok dengan tipe pengendalian. Disinilah kita pun baru tahu kalau Xiao Xiao ini adalah pemilik roh pelindung ganda. Jadi untuk roh pelindung pertamanya adalah tipe alat yaitu kuali penyegel jiwa, di mana ia mengeluarkan 3 kuali besar yang memang multifungsi dan bisa digunakan untuk menyerang, bertahan ataupun membantu rekan. Sedangkan untuk roh pelindung keduanya juga merupakan tipe alat yaitu seruling 9 Phoenix, di mana selain bisa membantu rekan tim, serulingnya ini juga bisa mengendalikan lawan yang hanyut dengan ayunan musik tersebut. Alhasil Guru Zhao Yi yang melihatnya akhirnya setuju kalau Xiao Xiao memilih tipe pengendali. Tapi sebelum itu ia mengingatkan kalau ujian mahasiswa ini sangat penting bagi masa depan mereka. Jelas jika mereka salah dalam memilih role-nya, maka untuk memperbaikinya akan membutuhkan banyak usaha. Dan oleh sebab itulah karena ia sudah melihat kemampuan mereka masing-masing, jadi Guru Zhao Yi lah yang akan menentukan target mereka dalam ujian tim mahasiswa ini. Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan Guru Zhao Yi pun menuntut untuk mereka menjadi juara. Tentunya jika mereka tak bisa memenuhi target tersebut, maka mereka harus tetap berlatih di bawah didikannya. Namun di sana Yu Hao malah mengatakan meskipun mereka mendapatkan juara pertama, ia pribadi masih tetap ingin dibimbing oleh Guru Zhao Yi. Awalnya Guru Zhao Yi lah yang tidak pede karena memang ia adalah pribadi yang keras. Tapi tanpa diduga Yu Hao tetap mengatakan kalau ia masih ingin belajar dengan Guru Zhao Yi. Apalagi jika dibandingkan dengan kelas yang lain, peningkatan para muridnya sangat jauh jika dibandingkan dengan didikan dari Guru Zhao Yi. Yang pada akhirnya Guru Zhao Yi lah yang salting sendiri dan menyuruh mereka untuk segera bubar ya lur ya. Waduh. Kemudian ketika bubar, awalnya Xiao Xiao dengan paras malu-malunya malah ingin mengajak Wang Dong untuk ngobrol berdua. Tapi Wang Dong malah menolak karena memang ia masih harus mempersiapkan diri untuk ujian besok. Bahkan ia langsung bergegas pergi. Sontak karena penampilan Wang Dong ini adalah seorang cowok, jadi Yu Hao pun beranggapan kalau Xiao Xiao tertarik kepadanya. Namun jelas Wang Dong langsung menyangkalnya dan menyuruh mereka untuk fokus dulu. Apalagi ujiannya akan dimulai besok.
Tapi di sana sebelum ujian, ia malah ingin menikmati ikan bakar buatan Yu Hao terlebih dulu. Sayangnya Yu Hao yang menyadari kalau ujian timnya akan dimulai besok, ia pun malah mengajak Xiao Xiao untuk berlatih bareng dan menyusun beberapa strateginya. Karena memang mereka bertiga ini ternyata adalah satu tim. Alhasil mereka pun juga tak keberatan sama sekali. Apalagi Yu Hao menjanjikan setelah latihan ia akan mentraktir ikan bakarnya. Sampai di malam harinya terlihat dengan guncangan yang sangat kuat di dalam hutan, mereka pun sudah selesai dalam berlatih. Terlihat juga di sana semuanya tampak puas dengan latihan yang kali ini. Karena katanya kerja sama mereka sudah sangatlah bagus. Bahkan Xiao Xiao juga sangatlah antusias dengan teknik deteksi roh milik Yu Hao yang katanya sangatlah bisa diandalkan. Tapi di sana Yu Hao tak mau overconfidence dan menegaskan kalau tim yang lain juga tak bisa diremehkan begitu saja. Oleh sebab itulah mereka harus tetap fokus karena memang tujuan mereka di ujian tim ini adalah menjadi juaranya. Widih. Namun di saat bersamaan Tangya dan Bebe pun menghampiri. Tentunya sebagai seorang senior ia pun menyemangati untuk melakukan ujian besok. Bahkan ia mengabarkan kalau besok pagi mereka sudah harus mendaftarkan timnya. Sontak Yu Hao dan kawan-kawan pun langsung menjanjikan pasti akan melakukan yang terbaik dan pasti akan lulus dari akademi ini. Yang pada akhirnya Tangya pun lagi-lagi memberikan Yu Hao sebuah hadiah dan mereka pun kembali ke asramanya masing-masing. Di sana di asramanya Yu Hao juga langsung membuka hadiah dari Tangya tadi. Yang ternyata hadiah yang diberikan Tangya ini adalah ratusan senjata rahasia dari sekte Tangnya ya lur ya. Sontak Wang Dong yang melihatnya malah beranggapan kalau Tangya sedikit meremehkannya sebagai tipe penyerang. Tapi meskipun begitu karena tujuan mereka adalah menjadi juara, Yu Hao tak keberatan sama sekali dan langsung mempelajari senjata rahasianya satu persatu. Sampai keesokan harinya di saat para murid sedang menggibah, seketika pengumuman pun muncul dan menyuruh para murid untuk segera berkumpul di arena masing-masing karena ujian timnya akan dimulai 10 menit lagi. Alhasil para murid baru pun langsung berbondong-bondong untuk pergi ke arenanya. Di sana di arena dipimpin oleh seorang guru Ciwi, ia pun mengenalkan diri kalau ia merupakan guru yang akan memimpin ujian tim ini. Tentunya ia pun langsung menjelaskan akan ada 6 tim yang akan bertarung di arena 33 ini. Selain itu ia juga menjelaskan beberapa peraturannya. Jadi peraturannya cukuplah simpel, di mana ujian yang kali ini adalah ujian tim yang terdiri dari 3 orang. Jelas mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat pemandu roh, tapi mereka diperbolehkan menggunakan senjata apapun. Sontak Yu Hao yang mendengarnya langsung teringat dengan senjata rahasia yang diberikan oleh Tangya semalam. Namun meskipun mereka diperbolehkan menggunakan senjata, tapi mereka tetap harus mengkontrolnya. Karena memang jika sudah mengancam nyawa, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari akademinya. Alhasil para murid pun mengerti dengan aturannya yang membuat ujian tim pun resmi dimulai. Di sana sang guru langsung mengatakan untuk pertandingan pertama akan mempertemukan tim dari kelas pertama versus tim dari kelas ketiga. Di mana tim kelas pertama beranggotakan trio monster yaitu Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao. Sedangkan tim kelas ketiga berisikan para cecungu yaitu Ouyang, Jun Feng dan Zhao Haochen. Tentunya seperti biasa musuh mereka langsung melakukan pesayuarnya, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya pertandingan pertama sebagai pembuka ujian tim pun resmi dimulai. Sontak kedua belah tim langsung mengeluarkan roh pelindungnya masing-masing. Yang tanpa diduga Zhao Haochen ini memiliki roh pelindung tipe makanan yaitu paha ayam. Bahkan ia langsung membagikan paha ayamnya kepada rekan timnya. Alhasil dengan bantuan support dari Zhao Haochen, kedua rekannya benar-benar sangatlah pede karena memang fleksibilitas dan kecepatannya meningkat sangat drastis. Tapi sayangnya yang ada di hadapan mereka ini adalah calon dari 7 monster Shrek. Bahkan ketika Wang Dong dikeroyok, Yu Hao langsung mengeluarkan teknik pertamanya dan memperlambat waktu di sana. Alhasil dengan support tersebut, Wang Dong bisa dengan mudah membalikan keadaannya. Bahkan spesial yang kali ini, Wang Dong pun akhirnya menunjukkan teknik pertamanya yaitu pemotong sayap. Di mana sayap kupu-kupunya membentuk pola emas yang meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkannya mengeluarkan banyak sayatan.
Yang sudah jelas hanya dengan teknik Wang Dong tersebut, debut dari tim kelas pertama resmi mendapatkan kemenangan manis, ya kan? Wede. Jelas di malam harinya mereka pun langsung mengadakan sedikit pesta dengan menikmati makan-makannya. Tapi di sana Xiao Xiao malah sedikit kesal karena memang ia bahkan belum mengeluarkan satu teknik pun, namun mereka sudah bisa memenangkan pertandingannya. Bahkan ia menawarkan di pertandingan berikutnya biar ialah yang menyerang. Alhasil Wang Dong juga tak keberatan sama sekali. Tapi di saat itu juga lah tiba-tiba Xiao Tao sebagai murid akademi dalam yang mengamuk kemarin malah menghampiri mereka. Sontak Yu Hao yang melihatnya ia pun langsung teringat soal pertarungan kemarin. Sedangkan untuk Xiao Tao ia langsung menyuruh Xiao Xiao tetap di sini, sementara Yu Hao dan Wang Dong harus ikut dengannya. Alhasil mau tak mau mereka pun menuruti dan Xiao Xiao tetap berada di kantinnya. Yang ternyata Xiao Tao mengajak mereka ke danau Dewa Laut dan malah meminta maaf atas kegaduhan yang sudah ia buat kemarin. Sontak Yu Hao dan Wang Dong tak keberatan sama sekali, apalagi tetua dari akademi dalam sudah memberikan mereka kompensasi. Tapi jelas alasan Xiao Tao mengajak mereka mengobrol ini bukan sekonyong-konyong untuk meminta maaf, melainkan ia ingin tahu Master Roh dengan elemen es mana yang bisa menghentikannya kemarin. Bahkan ia sampai terkesan memaksa dan mengeluarkan kekuatannya untuk mengetahui Master Roh tersebut. Sontak Yu Hao langsung pura-pura tak tahu, apalagi ia juga tak berniat untuk membongkar rahasianya soal ulat Tianmeng. Sama halnya dengan Wang Dong, ia hanya mengatakan ketika Xiao Tao mengamuk kemarin, mereka langsung dibuat pingsan yang membuat mereka tak tahu apa-apa. Tapi di sana Xiao Tao tetap saja memaksa mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahkan ia berniat untuk memaksa Master Roh S untuk keluar dengan menunjukkan 6 cincinnya yang sudah digelar Kaisar. Ya lur ya, waduh. Cerita berlanjut di mana setelah melakukan debut di ujian tim kemarin, Yu Hao dan Wang Dong lagi-lagi dihadang oleh senior Xiao Tao yang masih penasaran tentang roh pelindung es yang bisa menghentikan amukannya. Alhasil Yu Hao yang memang tak mau mengatakan rahasianya, ia dan Wang Dong pun memutuskan untuk melawan dengan menunjukkan roh pelindungnya masing-masing. Tak hanya itu, perlawanan mereka tadi ternyata hanya untuk pengalihan agar mereka bisa melarikan diri. Tapi sayangnya karena perbedaan level yang cukup jauh, pelarian mereka pun sia-sia dan bisa dengan mudah ditangkap oleh Phoenix apinya. Namun meskipun berhasil ditangkap, Xiao Tao yang melihat roh pelindung mereka berdua tadi yang tak ada esnya sama sekali, ia pun beranggapan kalau kejadian kemarin hanyalah kebetulan saja. Yang pada akhirnya ia pun mau melepaskan mereka berdua. Di sana ia juga bilang jika mereka tak terima dengan apa yang ia lakukan ini, maka berlatihlah dengan keras agar bisa memasuki akademi dalam. Jelas jika mereka berhasil masuk ke akademi dalam, ia akan memberikan kesempatan untuk mereka menantangnya. Waduh. Dan kemudian ia pun bergegas pergi. Sontak Wang Dong yang mendengarnya awalnya sangatlah kesal, tapi di sana Yu Hao mencoba menenangkan dan mereka pun juga kembali. Kemudian keesokan harinya ujian tim pun sudah memasuki babak 16 besar dari setiap arenanya. Namun di sana Xiao Xiao yang melihat Yu Hao dan Wang Dong datang dengan mood yang buruk, awalnya ia pun cukup khawatir dengan kejadian semalam. Tapi jelas Wang Dong langsung mengatakan kalau mereka tidak kenapa-napa dan senior Xiao Tao kemarin hanya menanyakan beberapa hal saja. Yang pada akhirnya mereka pun langsung masuk ke arenanya. So dijelaskan di arena 33 ini timnya Yu Hao berhasil menyapu bersih 5 pertandingan yang membuat di babak 16 besar arena 33 mereka akan menjadi tim pertama yang akan bertarung. Diceritakan juga karena kemenangan mereka itu membuat timnya pun menjadi tim unggulan dan didukung oleh banyak murid lainnya. Selain itu di babak 16 besar ini mereka juga langsung bertemu dengan 2 tim unggulan yang lain yaitu tim Ace dan 2 ciwinya. Dikatakan kapten dari tim ini bernama Huang Chutian dan 2 ciwinya adalah si kembar yaitu Lan Lu dan Lan Su. Tentunya layaknya tim unggulan, mereka bertiga sudah berada di level 20-an dengan 2 cincin rohnya. Tak hanya itu, untuk roh pelindungnya juga enggaklah main-main, di mana Chutian adalah kera Hercules dan 2 ciwi kembarnya adalah rambut roh. Yang pada akhirnya tak perlu berlama-lama lagi, the big match di antara tim unggulan pun tak bisa dielakkan.
Di sana kedua tim sama-sama mengerahkan dua penyerangnya untuk berduel terlebih dulu. Sampai menyadari kalau Wang Dong juga sangatlah hebat, Chu Tian pun akhirnya mengeluarkan teknik raw pertamanya dengan menambah kekuatannya 2 kali lipat. Untungnya di saat itu juga lah Xiao Xiao pun juga bergerak dan menahan serangan tersebut. Tak hanya Xiao Xiao, Wang Dong juga tak mau kalah dan mengeluarkan teknik pertamanya juga, yaitu pemotong sayap. Tapi jelas si kembar yaitu Lan bersaudara juga tak tinggal diam, di mana mereka berdua sama-sama mengeluarkan teknik pertamanya, yaitu memanjangkan rambutnya sehingga membentuk sebuah jaring yang besar. Alhasil seketika Wang Dong pun langsung terkurung di dalam jaring tersebut. Sementara untuk Yu Hao sebagai kapten tim, ia juga langsung mengeluarkan teknik deteksi raw agar Wang Dong bisa melihat objek-objeknya dengan jelas. Yang tanpa diduga melihat di dalam jaring tersebut juga ada Chu Tian, Wang Dong malah menghampirinya dan mengajaknya berduel secara langsung. Alhasil melihat musuh yang datang sendiri, Chu Tian juga bergerak cepat dan mengeluarkan teknik raw keduanya, yaitu Power Cannon. Di mana ia memadatkan kekuatannya untuk membentuk sebuah serangan bola yang dahsyat layaknya Kamehameha. Awalnya Wang Dong masih sangatlah santuy karena memang dengan supportnya Yu Hao yang bisa memperlambat waktu, ia bisa dengan mudah menghindarinya. Tapi ternyata bola Kamehameha ini adalah serangan targeting yang terus mengikuti targetnya sampai mengenainya. Alhasil mau tak mau Wang Dong pun mencoba keluar dari jaring tersebut yang membuat jarak antara ia dan Yu Hao juga semakin menjauh. Tentunya Yu Hao lah yang dibuat panik karena memang semakin jauh jaraknya, teknik supportnya lah yang akan perlahan menghilang. Untungnya ketika hampir menyentuh jarak 100 meter, Wang Dong berhasil keluar dari jaring tersebut dan mengcounter teknik Kamehameha tadi. Tapi hal itu malah membuat Chu Tian pun curiga kalau Wang Dong pasti dibantu oleh seseorang. Yang pada akhirnya menyadari kalau Yu Hao lah yang membantunya, ia pun langsung menyuruh dua ciwinya untuk mengurung Wang Dong. Sedangkan ia akan mengincar Yu Hao terlebih dulu. Alhasil Lan bersaudara pun juga tak keberatan sama sekali. Bahkan mereka langsung mengeluarkan teknik penyatuan rohnya yang disebut sebagai jaring tak terkalahkan. Sejadi teknik penyatuan ini sedikit berbeda dengan teknik pertama tadi, di mana selain bisa memanjangkan rambut dan membentuk jaring, rambutnya juga bisa menyerang dan mengunci pergerakan dari Wang Dong. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Terlebih lagi Chu Tian langsung mengincar Yu Hao dan memaksanya untuk bertarung jarak dekat. Sama halnya dengan Xiao Xiao, ia bahkan dibuat bingung harus membantu siapa dulu. Karena memang yang ia tahu Yu Hao itu adalah support dan tak pandai bertarung jarak dekat. Tapi untungnya as a captain, Yu Hao masih bisa berkomunikasi dan menyuruh Xiao Xiao untuk membantu Wang Dong saja. Alhasil dengan kuali miliknya, Xiao Xiao pun langsung mencoba menghancurkan jaring dari Lan bersaudara tadi. Namun tanpa diduga, kuali milik Xiao Xiao malah tak ada apa-apanya. Bahkan malah ialah yang harus terkurung juga. Sontak Guru Zhouji juga dibuat kaget dengan kekuatan dari teknik penyatuan ini. Sementara untuk Yu Hao menyadari kalau Xiao Xiao tak bisa menembus langit dan bumi, ia pun juga dibuat bingung. Apalagi ia tak boleh terkena serangan dari Chu Tian sama sekali. Yang pada akhirnya Yu Hao pun langsung menyuruh Wang Dong untuk mengeluarkan teknik raw keduanya. Untungnya Wang Dong juga tak keberatan sama sekali dan langsung mengeluarkan teknik keduanya, yaitu cahaya Dewi Kupu-Kupu. Sejadi teknik keduanya ini bisa dibilang adalah teknik tipe serangan bom, di mana Wang Dong bisa mengeluarkan energi cahaya yang besar dan kemudian meledakkannya. Jelas Yu Hao yang melihatnya, ia pun juga bergerak dan mengeluarkan salah satu dari 4 tekniknya, yaitu kejutan spiritual. Sejadi serangan ini merupakan serangan semi support, yaitu serangan mental, di mana Yu Hao akan membuat lawannya pingsan sebentar dengan mengganggu kekuatan mentalnya. Alhasil seketika itu juga Lan bersaudara pun langsung dibuat pingsan dan Wang Dong berhasil keluar dari jaring besarnya. Di sana Yu Hao hanya mengatakan kalau teknik kejutan spiritual ini akan menyebabkan kerusakan mental pada musuhnya. Tapi teknik ini juga bisa dibilang adalah pedang bermata dua. Karena memang jika kekuatan mental musuhnya jauh lebih tinggi darinya, maka Yu Hao akan terkena serangan balik.
Berbeda dengan guru Zhao Ji, ia yang melihatnya juga langsung mengetahui kalau serangan tadi berasal dari Yu Hao. Karena memang teknik milik Wang Dong sejatinya tak bisa menembus pertahanan tadi. Sedangkan di pertarungan, karena teknik penyatuan roh tadi menghabiskan banyak energi, jadi Lan bersaudara sudah tak bisa melanjutkan pertarungannya yang membuat keadaan pun menjadi 1 versus 3. Tapi meskipun begitu, Chu Tian menolak untuk menyerah dan lagi-lagi mengeluarkan teknik Kamehamehanya. Sayangnya untuk yang kali ini Yu Hao langsung mengeluarkan teknik gangguan spiritualnya, di mana teknik tersebut sudah pernah diperlihatkan pada saat duel antar senior kemarin. Tentunya karena teknik ini adalah mengganggu indera dari musuhnya, Chu Tian pun langsung dibuat oleng dan serangannya pun sampai meleset. Yang pada akhirnya Xiao Xiao lah yang mengakhiri pertarungannya dengan mengeluarkan teknik kuali tipe serangan. Dengan ini bisa dipastikan kalau timnya Yu Hao berhasil memenangkan pertandingan di match tim unggulan ini, ya kan? Wede. Sontak semua penonton pun langsung bersorak dan pendukung mereka pun juga bertambah. Sedangkan untuk Wang Dong, karena ia sangat terseok-seok dalam menghadapi teknik penyatuan tadi, jadi Yu Hao pun menyuruhnya untuk beristirahat dan serahkan saja kepada mereka sisa-sisa pertandingannya. Yang pada akhirnya pertandingan demi pertandingan pun dilanjutkan lagi. Tentunya meskipun hanya berdua saja, Yu Hao dan Xiao Xiao tetap menunjukkan kapabilitasnya dan berhasil memenangkan matchnya 1 persatu. Bahkan mereka bisa menyapu bersih lawan-lawannya sampai di babak semifinal. Di sana di semifinal mereka masih melakoni pertandingannya berdua saja. Tapi bedanya Yu Hao sudah menunjukkan senjata rahasia dari sekte Tang yang membuat mereka bisa memesan tiket ke babak final. Tapi untuk di babak final pertandingan tidaklah seseru pertandingan unggulan tadi karena memang Wang Dong sudah bangkit kembali yang membuat musuh pun bahkan terampun-ampun ya lur ya. Waduh. Dengan ini timnya Yu Hao aka tim Trio Monster pun berhasil menjuarai ujian tim di arena 33. Jelas semua yang melihatnya juga sangatlah senang dan ikut merayakan momen juara ini. Bahkan karena kemenangan tersebut, Yu Hao dan kawan-kawan menjadi sangat populer dan dikenal oleh banyak murid di sana. Namun tentu ujian tim ini masih belum berakhir karena memang mereka masih harus melewati ujian tim tahap kedua yang mungkin semua juara dari setiap arenanya akan dikumpulkan. Tapi di sana ketika mereka mau kembali ke asrama, Wang Dong seperti sedang memikirkan sesuatu. Yang ternyata setelah ditanya, Wang Dong sedikit bingung karena memang teknik keduanya adalah teknik roh ribuan tahun yang sangatlah kuat. Tentunya meskipun sedikit kesulitan dalam menghadapi teknik penyatuan roh, tapi yang membuatnya sangatlah bingung, Yu Hao malah dengan teknik pertamanya saja sudah bisa menghancurkan teknik tersebut. Jelas ia pun menanyakan apakah Yu Hao masih memiliki teknik roh yang lain. Sontak Yu Hao yang mendengarnya juga sangatlah bingung untuk menjawabnya karena memang pesan dari ulat Tianmeng dulu jangan pernah beritahukan kepada siapapun kalau ia memiliki 4 teknik roh dalam 1 cincin. Tapi di sisi lain ia juga mencoba memikirkan perasaan Wang Dong, apalagi jika ia berbohong takutnya temannya pasti akan kecewa. Yang pada akhirnya Yu Hao pun tetap memilih untuk menjaga rahasianya dan berbohong kepada Wang Dong kalau ia memiliki tubuh kekuatan jiwa. Di mana ia mengatakan kalau senior BB pernah bilang padanya kalau mata spiritualnya memiliki tubuh kekuatan jiwa yang notabene adalah keajaiban. Selain itu, mata spiritualnya juga sudah bermutasi setelah ia menguasai teknik mata iblis ungu dari sekte Tang kemarin. Oleh sebab itulah, teknik pertamanya bisa memfokuskan kekuatan spiritualnya ke satu arah dan menyebabkan guncangan jiwa tertentu. Sebagai contoh, ia menunjukkannya kepada lampu asrama ya lur ya. Waduh. Sontak Wang Dong lagi-lagi sangatlah kaget karena katanya meskipun ia sudah pernah mendengar soal tubuh kekuatan jiwa, ia masih tak percaya. Apalagi Yu Hao juga bisa mengubah teknik tipe support menjadi teknik tipe serangan. Tapi lagi-lagi Yu Hao masih bisa berbohong dan beralasan satu-satunya alasan kenapa Lan bersaudara tadi bisa pingsan karena mereka sudah menghabiskan banyak energi untuk menahan serangan kedua Wang Dong yang memang sangatlah kuat. Yang pada akhirnya Wang Dong pun percaya saja dan mereka pun malah membahas soal teknik penyatuan roh.
Tentunya jika saja mereka memiliki teknik penyatuan roh, maka mereka akan sangatlah kuat. Tapi Yu Hao menjelaskan kalau teknik penyatuan roh itu harus memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi dan roh pelindungnya juga harus serasi. Berbeda dengan mereka yang dimana sudah 3 bulan bersama tapi belum ada kecocokan sama sekali. Jelas perkataan tersebut membuat Wang Dong pun sedikit salting dan menegaskan kalau mereka adalah saudara. Tapi karena Lan tadi juga adalah saudara, mungkin mereka masih bisa memiliki kecocokan tersebut. Bahkan Wang Dong pun akhirnya berkata jujur, di mana ketika menjalani tes pertama dulu dan mendapatkan support dari Yu Hao, ia bisa merasakan kalau aura Yu Hao sangatlah dekat. Alhasil Yu Hao pun juga cukuplah kaget, apalagi Wang Dong mengajaknya untuk melakukan kontak fisik dan menyalurkan kekuatannya masing-masing. Tapi di sana ketika Yu Hao mengajaknya untuk berpelukan, Wang Dong yang aslinya adalah wanita, ia pun langsung menolak akan hal itu dan mengajaknya untuk berjabat tangan saja, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya mereka pun beneran melakukan kontak fisik dan menyalurkan kekuatannya masing-masing untuk melihat apakah mereka bisa menciptakan teknik penyatuan. Yang tanpa diduga ulat Tianmeng seketika langsung terbangun dan mengatakan kalau Yu Hao sangat beruntung. Cerita berlanjut di mana ketika Yu Hao dan Wang Dong menyatukan kekuatan untuk menciptakan teknik roh pelindung, tanpa diduga ulat Tianmeng pun muncul dan mengatakan kalau Yu Hao sudah menemukan seseorang yang sangat cocok dengannya. Sontak Yu Hao sendiri awalnya cukuplah kaget. Terlebih lagi ulat Tianmeng juga bilang kalau kecocokan yang ia bilang itu adalah kecocokan roh pelindung, yaitu 3 roh pelindung yang bergabung. Alhasil Yu Hao pun semakin kaget karena memang yang ia tahu dirinya hanya memiliki 2 roh pelindung, di mana untuk roh pelindung S-nya juga belum terbentuk. Sama halnya dengan Wang Dong, yang ia tahu Wang Dong hanya memiliki 1 roh pelindung saja, yaitu Dewi Kupu-Kupu Cahaya. Tapi di sana ulat Tianmeng hanya bilang kalau Wang Dong memiliki roh pelindung yang lain yang dengan sengaja ia sembunyikan. Sedangkan untuk Yu Hao itu sendiri, roh pelindung keduanya meskipun belum terbentuk, namun suasananya sudah pasti dan sangat cocok dengan roh pelindung Wang Dong. Tak hanya itu, alasannya mengatakan 3 roh pelindung bergabung tadi karena sebenarnya Yu Hao ini masih memiliki roh pelindung yang ketiga. Yang ternyata pada saat ulat Tianmeng memasuki tubuh Yu Hao dulu, ada sesosok monster aneh yang juga ikut menyusup ke lautan kesadarannya. Di mana di awal episode kemarin kita juga sudah pernah disinggung akan hal ini. Di mana ulat Tianmeng mencoba mengusir monster tersebut yang katanya ingin merebut Yu Hao darinya. Tapi ternyata ulat Tianmeng tidak berhasil. Bahkan ia aja belum sempat melihat monster tersebut. Sontak Yu Hao yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget karena ternyata ia memiliki 3 roh pelindung. Tentunya kasus Yu Hao ini langsung mencatatkan sejarah dalam Master Roh dan melampaui Tang San ataupun Bibi Dong yang hanya memiliki roh pelindung 2 saja. Di sana Yu Hao juga beranggapan karena roh pelindungnya cocok dengan Wang Dong, jadi Wang Dong juga memiliki 3 roh pelindung. Tapi sayangnya pertanyaan itu tidak terjawab karena memang ulat Tianmeng hanya bilang dengan kecocokan di antara mereka, maka kecepatan kultivasinya juga akan meningkat pesat. Dan oleh sebab itulah ia pun menyuruhnya untuk fokus berlatih dulu. Sampai setelah lama berlatih dan menyatukan kekuatan rohnya, kamar mereka seketika menjadi beku, ya kan? Waduh. Bahkan karena hal tersebutlah membuat mereka pun terlambat datang ke kelas. Tentunya di kelas mereka berdua pun disuruh untuk berdiri dan tak diperbolehkan untuk duduk. Selain itu, Guru Zhouyi juga mengatakan setelah 3 hari melalui ujian tim tahap pertama, 22 tim yang menjadi perwakilan kelas mereka kemarin ternyata dinyatakan lulus semua untuk melakoni ujian tim tahap kedua. Jelas di tahap kedua nanti dari 22 tim ini hanya akan ada 14 tim yang bisa masuk ke babak penyisihan. Karena memang tahap kedua ini adalah tahap eliminasi. Tentunya di tahap kedua inilah kemampuan mereka benar-benar akan diuji. Tak hanya itu, Guru Zhouyi juga mengatakan di tahap pertama kemarin ada 6 tim murid baru yang berhasil mendapatkan kemenangan total atau mendapatkan win streak. Tentunya dari 6 tim tersebut kelas mereka menyumbang 1, yaitu timnya Yu Hao dan kawan-kawan. Di sana Guru Zhouyi juga mengatakan awalnya ia berniat memberikan mereka sebuah hadiah. Namun melihat Yu Hao dan Wang Dong yang sudah datang terlambat, bukannya memberi hadiah, ia langsung memberikan mereka sebuah hukuman. Di mana Yu Hao dan Wang Dong harus berkeliling lapangan menggunakan kostum besi sampai bel pulang berbunyi. Waduh.
Alhasil mau tak mau mereka berdua pun menuruti dan langsung menjalankan hukuman tersebut. Sampai singkat cerita setelah lama berkeliling, tiba-tiba Xiao Xiao pun menghampiri dan mengatakan beberapa informasi. Di mana menurut pengamatan dari Guru Zouyi, ujian tim tahap kedua nanti lawannya nggaklah main-main. Bahkan Xiao Xiao malah sedikit pasrah dan mengatakan kalau mereka sangatlah sulit untuk menang. Yang ternyata di antara 5 tim yang win streak kemarin, 3 tim di antaranya memiliki Master Row bergelar pentua atau memiliki 3 cincin Row aka di level 30 ke atas. Bahkan Guru Zouyi hanya mengatakan kemungkinan tim mereka hanya bisa finish di posisi keempat. Sontak Yu Hao sebagai ketua tim, ia pun langsung membakar lagi semangat mereka dan mengatakan agar mereka percaya kepada kekuatannya sendiri. Apalagi dalam sebuah pertarungan itu level kekuatan bukanlah segalanya. Jelas Yu Hao pun kembali menegaskan meskipun mereka sudah kalah dari segi level, tapi tujuan mereka tetap tak akan berubah, yaitu menjadi raja dari ujian timnya. Widih. Kemudian di malam harinya sembari menuju ke asrama, ternyata Yu Hao juga tidak terlalu pede untuk memenangkan ujian timnya. Tapi meskipun begitu, ia langsung menemukan sebuah solusi. Di mana karena kemarin roh pelindung mereka berdua sangatlah cocok, jadi Yu Hao pun mengajak Wang Dong untuk segera menciptakan teknik penyatuan rohnya. Dengan begitu, peluang mereka untuk menjadi juara juga akan semakin besar. Sontak Wang Dong yang juga menyadari akan kecocokan tersebut, ia juga tak keberatan sama sekali. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Yu Hao langsung mengajaknya untuk melakukan kontak fisik. Tentunya karena ulat Tianmeng sudah menyatakan kecocokan di antara mereka, Yu Hao berniat memanfaatkannya sebelum ujian tim tahap kedua dimulai. Tapi di sana mereka malah tak tahu bagaimana cara untuk membentuk teknik penyatuan ini. Untungnya Wang Dong pun berinisiatif dan menyuruhnya untuk mengeluarkan roh pelindungnya masing-masing sembari menyatukan kekuatan rohnya. Yang tanpa diduga cara yang mereka gunakan ini adalah metode yang benar, di mana mereka tak hanya saling menyalurkan kekuatan roh ke tubuh saja, melainkan mereka menyalurkannya kepada roh pelindungnya masing-masing. Bahkan di saat yang sama, kupu-kupu Wang Dong yang tadinya berwarna biru, sekarang berubah warna menjadi keemasan. Tapi meskipun begitu, untuk membentuk teknik penyatuan ini juga tidaklah mudah. Terbukti mereka berdua sangatlah terseok-seok dalam membentuknya. Untungnya mereka berdua masih bisa menahannya, yang membuat teknik penyatuan roh antara Yu Hao dan Wang Dong pun secara resmi sudah terbentuk, iya kan? Widih. Di mana terlihat kupu-kupu milik Wang Dong langsung berubah menjadi keemasan dan memiliki mata spiritual. Namun keberhasilan tersebut juga memiliki sebuah resiko, di mana mereka berdua seketika langsung pingsan. Sampai keesokan harinya di saat kelas sudah dimulai, Yu Hao dan Wang Dong masih berada di taman dan belum tersadar sama sekali. Untungnya tak berselang lama Wang Dong pun tersadar juga dan membangunkan rekannya itu. Tentunya ketika terbangun mereka benar-benar sangatlah kaget karena memang tepat di belakangnya sudah ada bekas dari teknik penyatuan mereka semalam. Tapi sayangnya di saat itu juga lah mereka malah dihampiri oleh Guru Zouyi yang lagi-lagi sangatlah marah karena mereka tidak masuk ke kelas. Jelas karena sudah 2 hari berturut-turut, Guru Zouyi pun langsung meminta penjelasan kenapa mereka tidak masuk ke kelas. Alhasil Yu Hao pun berkata jujur kalau semalaman mereka melatih teknik penyatuan rohnya. Sontak Guru Zouyi yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena memang dalam waktu yang sangat singkat mereka berdua sudah bisa menciptakan teknik penyatuan roh. Bahkan Guru Zouyi yang awalnya berniat menghukumnya sekarang malah menanyakan apa nama dari teknik penyatuan ini. Jelas dengan tegas mereka pun mengatakan kalau nama dari tekniknya ini adalah perjalanan emas. Setelah itu beberapa hari pun sudah berlalu dan ternyata ujian tim tahap kedua atau babak eliminasi sudah resmi digelar. Di sana timnya Yu Hao sebagai perwakilan dari kelas 3/1 akan menghadapi tim dari Ning Tian sebagai perwakilan dari kelas 9/1. Sontak semua murid yang melihatnya benar-benar antusias dan mendukung jagoannya masing-masing. Sementara untuk Xiao Xiao awalnya ia pun sedikit penasaran kenapa mereka selalu datang terlambat. Tapi Wang Dong tak mau mengatakannya.
Berbeda dengan sudut sebelah, jadi inilah sosok dari musuhnya atau tim dari Ningtian. Tak hanya itu, di lantai atas kita juga diperkenalkan oleh seorang guru yang bernama Mujin, di mana ia merupakan wali kelas dari kelas 9. Di sana ia langsung menghampiri Guru Zhouyi dan sedikit memprovokasinya karena memang tim milik Guru Zhouyi tak ada Master Roh di level 30 ke atas. Sontak Guru Zhouyi yang mendengarnya juga tak tinggal diam dan langsung memprovokasi balik. Bahkan ia juga langsung mengajaknya untuk bertaruh saja. Tentunya karena sudah di atas angin, Guru Mujin pun tak keberatan sama sekali dan menanyakan soal taruhannya. Yang tanpa diduga, Guru Zhouyi malah sangatlah pede dan mengatakan kalau mereka bertaruh dengan satu tulang roh saja. Widih. Sementara di arenanya, setiap tim sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Yu Hao yang merupakan Master Roh tipe pengendali di level 17, Wang Dong tipe penyerang di level 24, dan Xiao Xiao sebagai tipe pengendali di level 22. Berbeda dengan musuhnya, Yun Er sebagai Master Roh tipe penyerang di level 24, Wu Feng tipe penyerang di level 25, dan the big boss mereka yaitu Ningtian sebagai tipe support di level 31. Sontak mereka yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena memang dari segi kekuatan level mereka sudah kalah jauh. Sama halnya dengan Guru Zhouyi, ia juga langsung mengetahui meskipun tipe support, tapi Ningtian ini tak bisa diremehkan sama sekali. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, ujian tim tahap kedua atau babak eliminasi pun sudah resmi dimulai. Sontak sebagai tipe penyerang, Wang Dong langsung berniat untuk mengincar supportnya dulu yaitu Ningtian. Tapi ternyata Ningtian ini beneran bukanlah orang biasa, di mana ia adalah pemilik roh pelindung support terbaik di dunia yaitu Pagoda Harta atau Pagoda Cahaya Sibau seperti milik Rongrong dulu. Tentunya kita pun langsung dibuat nostalgia dengan Rongrong karena memang teknik yang dikeluarkan oleh Ningtian ini sama persis seperti Rongrong dulu, di mana ia langsung mensupport rekan-rekannya dengan meningkatkan kekuatan serta kecepatannya. Yang sudah jelas dengan meningkatnya kekuatan dan kecepatan sebesar 40%, timnya Yu Hao langsung dibuat kewalahan. Apalagi Yun Er juga langsung mengeluarkan teknik pertamanya yang ia sebut sebagai pisau Jasper. So, jadi untuk Yun Er ini ia memiliki roh pelindung burung Jasper. Tak hanya Yun Er saja, Wu Feng juga langsung bergerak cepat dan menggempur Wang Dong habis-habisan. Sontak Guru Mujin yang melihatnya lagi-lagi merasa di atas angin. Bahkan ia sampai menjelaskan kalau roh pelindung Pagoda Cahaya itu setiap naik satu cincin roh, penggunanya bisa memberikan support tambahan kepada rekan timnya. Balik lagi ke arenanya, di sana Yu Hao dan kawan-kawan benar-benar sangat tersudut. Bahkan Yu Hao tinggal selangkah lagi akan terkena serangan telak ya lur ya. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Waduh, the real potato ini mah. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.